Janganlah kita menghakimi penjabaran firman kebenaran Allah. Janganlah kita saling menyalahkan. Mari saling mendukung, topang doa. Topanglah jemaat Tuhan, topanglah domba Allah, berdoa, bawalah dalam doa kita kepada Tuhan, supaya mereka dituntun. Kalau sekiranya pun ada kesalahan-kesalahan di antara hamba pelayan Tuhan menurut kepentingan pribadi kita, ya didoakan. Ngapain menjadi dihakimi? Tidak ada hak manusia menghakimi kok. Tuhan yang tahu kok. Tuhan yang punya hak menghakimi orang. Belajar itu saudara-saudari. Ayat 17 mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hati-hati penjabaran firman kebenaran Allah. Bagaimana kita punya cara meminta hikmat kebenaran daripada Tuhan, supaya tidak terjadi di saat kita menjabarkan firman kebenaran Allah menjadi hikmat dunia yang terjadi. Bagaimana kita punya cara memahami hikmat dari atas, hikmat daripada Allah, sehingga kita mengerti menjabarkan firman kebenaran Tuhan. Janganlah kita seperti terjadi bagaikan orang Farisi zaman sisa Yesus Kristus dibawa ke langit dan di atas bumi ini. Seorang intelektual kitab Taurat, kitab Musa mereka pelajari, karena mereka tidak mengerti hikmat, sehingga mereka menjadi penyangkal roh kebenaran daripada Allah di saat Yesus dibawa ke langit dan di atas bumi ini. Mereka lah yang menyalibkan Yesus Kristus. Sementara firman kebenaran kitab Musa adalah firman perkataan Allah yang hidup. Tetapi tidak mengerti mereka itu hikmat. Maka belajar kita dalam firman kebenaran. Belajar firman kebenaran Tuhan, menjabarkan, mendoakan orang, berdoa kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, supaya kita dihikmati. Supaya semua tertolong, jemaat domba Allah juga dihikmati daripada Allah. Cepat menangkap pemikiran mereka. Jangan dihakimi. Saya selalu nonton di YouTube, selalu saya lihat. Sekalipun kita sudah melangkah kemana-mana menjabarkan firman kebenaran Allah, kalau tidak dihikmati Tuhan, sama dengan bohong itu. Kalau benaran kita sebagai pengkhotbah penjabar firman Tuhan, pemberita Injil yang dihikmati daripada Allah, kita pasti lemah lembut, kita pasti dewasa. Kesombongan, keangkuhan tidak ada di situ. Apapun kesalahan orang di hadapan Dia, pasti Dia menghapus dadanya, menghapus emosinya. Ya Tuhan, jamalah mereka. Kalau kita benar pengkhotbah, kalau kita benar pengajar firman Tuhan, ini selalu terjadi. Saya tengok di YouTube, di antara pelayan Tuhan bisa menjadi debat, sementara kita satu Injil, satu kitab. Maka belajar firman Tuhan itu berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita hindari kepintaran, kepandaian kita. Firman Tuhan mengatakan itu.
Jangan kau anggap dirimu paling pandai. Janganlah buat dari kepintaranmu, kata Tuhan. Apalagi tentang menjabarkan firman kebenaran daripada Allah. Melainkan berdoalah roh hikmah pengertian pengajaran dari Tuhan. Kita minta bersujud bersempuh di hadapan daripada Allah, menunduk diri di hadapan Tuhan, supaya kita dihikmati. Kalau kita dihikmati Tuhan dalam ranah firman Allah, pasti kita rendah hati kepada seorang. Pasti kita mengerti kehidupan jemaat domba Allah. Sehingga Tuhan nikmati semua, mengerti akan kebenaran. Sehingga Tuhan berkati mereka. Karena sudah mengerti kebenaran Allah, berjalan demi berjalan. Maka kita percaya Roh Kudus yang bisa menuntun segalanya. Jangan coba-coba tiadakan Roh Kudus dalam kebenaran Allah. Roh Kudus yang mengantar segala doa kita kepada Tuhan. Tulus kepada Tuhan. Saya bukan menghakimi, tidak. Kita belajar bersama. Jauhi kepentingan pribadi. Jauhi merasa pintar. Jauhi merasa hebat. Nampak pohon kayu dari buahnya, saudara-saudari. Itu saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Ini kenapa kita harus menghakimi sama-sama pengkhotbah di YouTube? Ingat saudara-saudaraku, gembala pelayan daripada Allah tidak ada yang senior, tidak ada yang junior. Tetap belajar firman kebenaran Allah dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Anak-anak pun bisa Tuhan pakai menjabarkan firman kebenaran Allah. Kalau kita menjadi pelayan hak daripada Allah, hamba daripada Tuhan, membawa sidang jemaat domba daripada Allah ke jalan kebenaran Tuhan, belajarlah dengan naungan Roh Kudus, supaya kita mengerti rendah hati kepada sesama, kepada Tuhan, memperhatikan kehidupan jemaat Tuhan, memperhatikan domba daripada Allah, sejauh mana kehidupannya. Coba kita bertanya diri kita sendiri, adakah yang sanggup kita pelayan hamba Tuhan, pemberita Injil, seperti pada masa murid daripada Allah, atau seperti Rasul Paulus, tidak ada mencari kepentingan apapun, hanya menunggu mengharapkan pemberian Tuhan yang mencukupkan dalam pelayanan itu? Ada enggak yang bisa begitu hamba Tuhan sekarang saat ini? Ada enggak berelakan hati? Tentu apa Anda saudara harapkan? Pemberian jemaat kan, domba Allah kan. Kalau masih itu kita harapkan, maka kita jangan berlebihan menjabarkan firman kebenarannya. Jangan menjadi merasa diri kita yang paling pintar, paling pandai dalam pengkhotbah firman Tuhan. Hati-hati. Terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Berilah maka diberi. Sudahkah pernah kita seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, memberikan segala sesuatu kepada jemaat Tuhan, domba Allah? Dan apakah kita selalu mendoakan mereka? Kita tanya diri kita masing-masing. Tetapi Tuhan tahu, bagi Tuhan tiada tersembunyi.
Mari kita pahami itu. Mari kita sadari itu, saudara-saudari. Supaya kita tidak jadi dosa di hadapan daripada Allah. Maka dikatakan dalam firman kebenaran Tuhan Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. 16 mengatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Seorang kita hamba pelayan daripada Allah. Apakah kita pernah bawa doa mereka di luar daripada ibadah? Apakah kita berdoa di rumah kepribadian kita, mendoakan jemaat domba Allah supaya dikuatkan dan supaya diberkati Tuhan? Apakah selalu itu kita lakukan? Ya, dengan tidak, antara kita lah yang tahu semuanya. Oke lah, di saat ibadah raya kita doa bersama kepada jemaat domba daripada Allah. Di luar itu, beranikah kita mengorbankan diri mendoakan mereka? Ini penting menjelang hari-hari terakhir. Sementara firman Tuhan berkata, bawalah domba-dombaku dan jemaatku, hai hamba-hambaku, ke rumput yang hijau. Apa rumput yang hijau? Doakanlah mereka, katanya, hai hamba-hambaku. Doakanlah mereka, umat-umatku, dombaku, jemaatku, supaya aku memberkati mereka, supaya kuat imannya. Ada nggak kita lakukan itu? Antara saudara-saudara dengan saya, antara kita yang mengetahui itu. Saya tidak mau menuding. Tetapi mari kita bersadar diri. Di kita seorang hamba pelayan Tuhan, maupun jemaat Tuhan domba Allah, di perbuatan, berbuat kepada Tuhan, berbuat kepada sesama. Supaya semua dikuatkan dengan menjelang hari-hari terakhir ini. Kenapa? Kuasa kegelapan semakin meningkat, manipulasi pemikiran manusia supaya jauh dari kebenaran Tuhan, supaya goyah imannya. Dengan cara apapun kuasa kegelapan, dia cara berpikir apapun mereka, berbuat bagaimana punya cara supaya kita lemah. Saya rasakan itu, saudara-saudari. Terkadang saya hampir lemah, terkadang saya hampir goyah. Masuk bisikan dari sana, masuk bisikan dari sini, masuk bisikan dari sana. Dikarenakan perbuatan tipu daya iblis ingin manipulasi iman kita, pemikiran kita supaya jatuh dalam dosa. Supaya jatuh dalam dosa kita. Supaya terpisah dari kebenaran Allah. Sekalipun kita tidak luput dari segala dosa, sekalipun kita tidak sempurna di hadapan Tuhan, tapi Tuhan Allah mengingatkan, berdoalah. Bertahanlah dalam iman. Saling mendoakanlah, saling support doa. Mari kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan melakukan itu. Kalau benar kita menjadi pelayan daripada Tuhan yang sebenarnya. Ini doa ini adalah doa daripada Paulus yang tertulis dalam kitab ini. Di saat Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat Tuhan domba Allah, dia melihat jemaat domba Allah yang dia lihat imannya semakin kuat, sehingga dia bersenang. Kalau kita seorang hamba pelayan Tuhan melihat domba jemaat Tuhan semakin ditingkatkan imannya, senang enggak kita?
tentu senang. Bagaimana kita punya cara supaya mereka dikuatkan, imannya ditambahi. Mari kita doakan di rumah kita pribadi, lepas pribadi. Maka dikatakan ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, kata Paulus. Ada enggak itu kita lakukan? Paling ada waktu ibadah raya lah mungkin. Tetapi kita masing-masing yang tahu itu, saudara-saudaraku. Saya tidak mau menghakimi. Maka ayat firman Tuhan ini penting kita paham. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, kita curhat kepada Tuhan. Karena di firman ini perkataan-perkataan yang benar. Maka belajar dalam firman kebenaran Allah yang sebenarnya dengan nama Roh Kudus. Bahkan jemaat domba Tuhan. Mari saudara-saudaraku seiman, belajar di rumah. Itu di mana Rasul Paulus melihat jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan. Di saat dia memberitakan Injil, imannya semakin meningkat. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kepada Tuhan, mengucap syukur aku padamu Tuhan, bahwa mereka sudah mengertikan kebenaranmu. Dan tidak luput Rasul Paulus mendoakan kepada Tuhan jemaat yang telah dia lihat imannya sudah meningkat. Ada enggak kita lakukan itu? Apakah hanya sesaat dalam keibadahan di gereja atau ibadah malam? Ada enggak kita lakukan dalam keseharian kehidupan kita? Ini yang penting menjelang hari-hari terakhir. Maka firman Tuhan berkata, kalau kamu yakin dengan adanya Roh Kudus yang kucurahkan di tubuhmu, di pemikiranmu, engkau percaya, maka engkau mengingat segalanya. Roh Kudus yang mengingatkan semua. Saya buat ini berita firman Tuhan di channel TV ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita kepentingan bersama. Dan tidak pernah saya bilang di channel ini di subscribe cari untung, tidak. Share, like. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi bagi saya dan bagi kita. Mari kita lakukan itu benar-benar. Di saat kita menjabarkan firman kebenaran, apapun kesalahan jemaat, apapun kekurangan domba Tuhan, jangan kita selalu dengan perkataan firman daripada Allah menghakimi mereka. Malah bawa dalam doa kita, bersujud di rumah kita, supaya mereka Tuhan jamah, supaya mereka Tuhan kuatkan. Pakailah sifat kelemah lembutan memberitakan Injil. Jauhi kita berbangga diri seperti sudah hebat memberitakan Injil. Tapi berdoalah kepada Tuhan, supaya ada keseimbangan, kesamaan antara jemaat domba Allah dengan pelayan hamba daripada Allah yang memberitakan Injil. Maka saling berdoa, saling support, percaya dengan nama Roh Kudus. Saya meminta kepada kita semua, jangan coba-coba tiadakan Roh Kudus dalam keibadahan datang kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang mengajari semua. Saya selalu buka YouTube, ada di antara pelayan hamba Tuhan di YouTube ini saya tengok selalu menyalahkan orang. Jangan gitu om. Kalau benaran om itu sudah dekat kali kepada Tuhan, doakanlah mereka supaya makin meningkat kalau benar. Doakanlah hamba-hamba Tuhan kalau benar Anda itu sudah dekat kepada Tuhan sebenarnya. Berbuatlah kepada mereka.
Saya bukan tersinggung sebenarnya perkataan itu, tetapi saya mengingatkan supaya kita saling memahami di antara pelayan hamba Tuhan. Manusia seseorang pun tidak ada sempurna. Manusia seorang pun tidak luput segala dosa. Itu perkataan firman. Tapi bertahanlah dalam iman, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Mohon maaf, mohon izin. Firman Tuhan berkata, barang siapa orang mau mengejek roh pemecah, bahwa roh Allah di dalam tubuhnya tidak ada lagi. Itu firman Tuhan berkata. Jadi kalau kita seorang hamba selalu menghakimi, selalu berkata yang tidak sehat, berarti tidak roh Allah yang berbicara walaupun firman Tuhan kita sampaikan. Mereka roh dunia. Kalau kita dinaungi Roh Kudus, apapun kesalahan rekan-rekan, apapun kelalaian domba jemaat Tuhan, karena Roh Kudus kita percaya, maka Roh Kudus membisikkan dalam pemikiran kita, udah berdoalah kita kepada Tuhan, supaya mereka dijamah, supaya mereka dihikmati. Itu kudus atau sempurna kita hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Tetapi Tuhan mengingatkan, mari berjalan-jalan kebenaran Tuhan. Belajarlah berdoa kamu, kata Tuhan, supaya kasih setia pengampunan daripada Allah bagi kita ada. Dia tahu kok bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus tahu kekuatan kegelapan di dunia ini, saudara-saudariku. Sedangkan dia sendiri di dunia ini sudah kita lihat dan sudah kita mengetahui firman kebenaran Allah. Di saat dia menghidupkan orang mati, di saat dia mendoakan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, juga diincar iblis. Diganggu kuasa iblis. Pada iblis itu bahwa Tuhan Yesus itu sudah tahu dia Allah. Karena seperti kita ini manusia biasa. Tuhan tahu kekuatan kegelapan ini. Tetapi mari tetap menunduk diri kepada Tuhan, berdoa. Adanya kuasa Roh Kudus yang menuntun kita. Ada Roh Kudus menolong kita. Uluran tangan setia daripada Allah, Roh yang kudus tercurah bagi jiwa, tubuh, pemikiran kita supaya kita dikuatkan. Maka percaya Roh Kudus. Kalau ingin kita mau menerima keselamatan. Tapi kalau tidak ingin menerima keselamatan, ya udah, terserah masing-masing. Kenapa firman Tuhan berkata, seseorang selalu menghakimi, pengejek, pemecah, bahwa dia, roh Allah tidak ada lagi dalam tubuhnya. Roh Kudus tidak ada lagi dalam tubuhnya. Apalagi menceritai orang, menyalahkan orang, bahwa dia tidak menjadi milik daripada Allah. Maka kita bernaung dengan nama Roh Kudus, beribadah, menyembah Tuhan, menjabarkan firman kebenaran Allah, berdoa bersama sidang jemaat Tuhan domba Allah. Gereja manapun saudara-saudariku, sebab Tuhan Allah Yesus Kristus tidak memandang gereja, melainkan memandang iman orang. Sekalipun gereja harus dibutuhkan pertemuan-pertemuan persahabatan, bersama datang menunduk diri di hadapan daripada Allah. Maka Tuhan Allah berkata dengan kuasa Roh Kuduslah kita datang menyembah Tuhan yang sebenarnya, supaya kita memahami kuasa hikmat kebenaran daripada Allah, supaya kita sanggup menghadapi gejolak tipu daya iblis, bisik-bisikan. Karena iblis dia tahu kelemahan manusia. Pertama, pemikiran manusia dilumpuhkan.
Manusia tidak ada tiketnya jahat, saudara-saudara. Tetapi kuasa kegelapan